Iya, shalom buat setiap kita yang sudah bergabung malam hari ini. Saya percaya anugerah berkat Tuhan tetap ada dalam hidup kita dan kita mau terus setia untuk mencari Tuhan. Iya, selamat malam saya mengucapkan buat semua saudara dari semua penjuru ya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari seluruh dunia. Selamat malam. Kita percaya kita mau tetap setia untuk ada di mezbah doa mencari Tuhan, sebab Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tidak ada tempat lain untuk kita boleh datang dan merendahkan diri, hanya di kaki Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita tetap mau bilang Tuhan tuh baik. Mari kita mau masuk dalam pujian penyembahan, kita satukan hati, kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang melindungi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa, dan biarlah Tuhan apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memuji menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Bapa, membawa korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ini hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lebih lagi kita mau katakan pada Tuhan, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk lebih lagi katakan, Yesus kami sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk sekali lagi, Yesus kami sembah. Kami sembah Kau Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib, dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Kami mau sujud di hadapan-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Oh, keinginan dalam hidup kami hanya untuk menyembah-Mu. Oh, Yesus kami sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan
Biar malam hari ini Engkau mendapati setiap hati Tuhan yang mau datang sungguh-sungguh berserah kepadamu Bapa, memberi hidup kami, memberi hati kami menyembah dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa hati kami, sebab kami mau terus menyanyikan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami mau berkata, Tuhan, Engkaulah penjunan hidup kami, Engkaulah pencipta kami. Karena itu kami mau terus menyanyikan ajaib kebesaran kuasa-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Engkau hebat, Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Kau yang layak disembah. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu kami nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu kami menyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu di hidupku, di hidupku. Biarlah selalu pujian penyembahan yang keluar dari mulut kami bagi-Mu Bapa. Biar pujian terus ada di mulut kami, penyembahan. Kami mau terus nyanyikan haleluya bagi-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami mau terus bilang haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu kami menyanyikan.
itu kami menyembah-Mu, sebab itu kami meninggikan-Mu, Tuhan yang hidup. Ajar kami untuk terus membawa persembahan yang berkenan, yaitu hidup kami Tuhan yang kami persembahkan bagi-Mu. Karena kami tahu penyembahan itu adalah memberi diri kami dalam ketaatan. Penyembahan sejati adalah ketika kami mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Tuhan, ajar kami hari-hari ini untuk terus membawa persembahan yang berkenan padamu, membawa hidup kami dan seluruh yang ada di hidup ini Bapa. Biar kami menyenangkan Engkau Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Adalah penyembahan ya Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Lebih lagi, mari angkat tanganmu, katakan, kami tahu Tuhan, kami bawa penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
Katakan, kami tahu Tuhan, kami tahu tidak ada penyembahan yang terbaik selain membawa hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu kami tidak pernah bisa menukarkan apapun dengan persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Engkau menciptakan kami di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami tahu Tuhan, kami berharga di mata-Mu. Kami berharga Tuhan. Haleluya Yesus. Karena itu kami bawa hidup kami Tuhan. Tidak ada yang bisa menukarkan persembahan hidup kepadamu. Itu yang menyenangkan Engkau. Mari lebih lagi saudara, angkat hati dan serahkan hidupmu. Itu yang menyenangkan Tuhan. Katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Saudara, hidupmu itu berharga di mata Tuhan. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Karena itu jangan beri hidupmu untuk percabulan. Jangan berikan hidupmu untuk kekecewaan. Jangan berikan hidupmu untuk kepahitan. Engkau terlalu berharga. Tuhan mau kita membawa hidup kita sebagai persembahan. Hidup adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita persembahkan hati dan seluruh hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang kudus berkenan kepada Tuhan. Itulah penyembahan sejati, itu ibadah yang sejati. Kami bawa seluruh hidup kami Tuhan. Biarlah ini menjadi penyembahan yang berkenan. Kuduskan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Kami bawa hidup yang kudus bagi-Mu. Glory, biar Engkau berkenan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Yes Lord, Kau ciptakan kami Tuhan di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bawa segenap hidup kami bagi Tuhan. Membawa segenap hidup kami sebagai penyembahan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Kuduskan kami Bapa. Bahkan Engkau melihat setiap kami kalau ada dosa-dosa yang masih mengikat kami. Engkau sucikan dan kuduskan, lepaskan kami Bapa. Kami mau selalu lebih lagi dekat dengan Tuhan. Berbicara bagi setiap kami malam ini lewat kebenaran firman-Mu.
Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami berdoa dan bersyukur, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat malam buat kita semua yang sudah bergabung dan mungkin baru saja bergabung. Iya, malam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan terambil dari Mazmur 7 ya. Mazmur 107, Mazmur 107. Ya, jadi Mazmur 107 ini ya temanya adalah ucapan syukur kepada Allah. Seharusnya terus-menerus ada di mulut orang-orang yang telah diselamatkan. Mazmur ini ditulis untuk merayakan kepulangan bangsa Yahudi dari pembuangan di Babel. Penulisnya adalah anonim. Jadi Mazmur ini ditulis ya ketika ya bangsa Israel itu pulang dari pembuangan di Babel. Ya, kita akan baca Mazmur 107, nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus. Jadi Mazmur 107 ini sampai Mazmur 150 ya, ini adalah kumpulan dari mazmur-mazmur ya untuk memuji karya Tuhan, menceritakan berkat karena hidup benar, mengucap syukur kepada Tuhan atas kelepasan dan memuji Allah atas firman-Nya yang indah. Mazmur ini mengingatkan kita bahwa korban terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Allah adalah kehidupan yang setia dan taat. Jadi Mazmur ini 107 sampai 150 ini adalah bagian Mazmur yang ditulis karena ucapan syukur ya atas kembali pulangnya bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Ya, nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus. Kita percaya mengapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel jatuh ke dalam pembuangan di Babel itu karena ketidaktaatan mereka. Jadi bangsa Israel itu ketika mereka taat, Tuhan menyertai. Tidak taat, jatuh lagi. Taat lagi, jatuh lagi. Begitu terus siklusnya ya. Jadi kita bisa belajar dan hari ini kita bisa tahu. Sehingga kita ini bukan jadi orang kayak bangsa Israel. Jatuh bangun, jatuh bangun. Udah kayak lagu dangdut. Judulnya jatuh bangun terus saudara ya. Kita mau menjadi orang-orang yang terus ya tetap teguh, tetap dalam penderian, dalam pertobatan. Jangan jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun ya. Kita mau terus ya mengucap syukur dan terus hidup takut dekat dengan Tuhan. Saudara, Mazmur 107 ini bercerita tentang orang-orang yang jatuh dalam penderitaan karena berbagai-bagai masalah. Tapi kita tidak akan bahas semuanya karena ini panjang, kita akan lanjut besok saudara ya. Ya, ayat yang pertama, nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bangsa Israel pada waktu itu menyanyikan bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kenapa? Iya, mereka sangat tahu. Karena ketika hidup dalam pembuangan di Babel itu tidak enak, tapi kebaikan Tuhan itu setia sekalipun orang Israel tidak setia. Tuhan itu tetap setia, menunjukkan kesetiaannya ya. Ayat yang kedua, biarlah ia dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Ya, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Ya, biar kita semua juga menjadi orang-orang yang berkata, aku adalah orang yang ditebus Tuhan. Ya, kita semua adalah orang-orang yang ditebus Tuhan. Ya, dari perkara-perkara dulu kita diperbudakan dosa, sama sebenarnya ceritanya ya. Ya, kita dulu hidup dalam perbudakan dosa tetapi ditebus Tuhan, lalu dimerdekakan dan dibawa kepada kebebasan yang dari Tuhan. Ya, biar kita semua menjadi orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Ayat yang ketiga, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Kita semua ini orang yang dipilih Tuhan dari negeri-negeri yang jauh. Kemarin kita sudah belajar orang-orang asing juga dipanggil Tuhan untuk masuk dalam pelatarannya untuk bisa memuji menyembah Dia. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk senantiasa menyembah Dia. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan yang diselamatkan. Kita semua dulunya orang asing, orang yang tidak mengenal Dia, tetapi karena anugerahnya kita diselamatkan. Di sini dikatakan dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, termasuk malam ini.
yang ikut di acara mesbah doa dari utara, timur, selatan, barat, dari Indonesia, bahkan dari seluruh negara, benua-benua saya mendengar. Ya, semua pada WA setia mendengarkan mesbah doa. Biarlah kita semua menjadi rumah Tuhan, rumah doa bagi segala bangsa ya. Ayat yang keempat, ini tipe orang yang menderita yang pertama saudara ya. Kita mau sama-sama terus saudara, biarlah ya kita hidup ini. Kita tadi baca ayat 1 sampai 3, biarlah kita dikatakan orang yang ditebus oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan telah melakukan begitu banyak hal bagi kita ya. Dia melakukan banyak hal, sebanyak apapun persoalan kita, tapi hari ini kita masih ada, itu artinya Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Ya, kita mengalami begitu banyak sehingga kita patut bersyukur. Ya, Tuhan ingin ya kita menceritakan kepada semua orang tentang segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Ya, supaya kita itu bisa bersaksi, dan kalau kita ini memang hidup dekat dengan Tuhan, saya percaya tidak ada lagi yang sanggup ya menahan atau menyembunyikan pengalaman-pengalaman menakjubkan yang kita alami dengan Tuhan. Saya banyak mendapat kesaksian di WA, ya ada orang-orang yang disembuhkan Tuhan, bagaimana orang yang ya saraf kejepit disembuhkan Tuhan lewat mesbah doa, orang yang tidak bisa tidur, orang yang terikat roh ketakutan, mereka mengalami kelepasan. Iya, ayat yang keempat di sini dikatakan saudara, ayat yang keempat, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Ya, mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Kelompok orang pertama yang menderita adalah di sini dikatakan. Jadi Mazmur ini nanti bercerita tentang berbagai macam orang dan penderitaannya. Jadi kita juga bisa belajar malam ini kita termasuk di yang mana ya. Yang pertama ayat 4 nih, tipe yang pertama orang menderita dikatakan di sini, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang-orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Saudara, ya, ini berbicara tentang orang yang tersesat, lapar, haus, lelah, merupakan gambaran pengembaraan bangsa Israel dalam pembuangan. Mereka juga menggambarkan setiap orang yang belum menemukan kepuasan karena mereka belum mengenal Tuhan. Setiap orang yang mengaku bahwa dirinya tersesat bisa menerima tawaran dari Tuhan Yesus untuk memuaskan kebutuhan jiwanya. Yesus adalah jalan keselamatan, Dia adalah satu-satunya jalan ke sorga. Ya, jadi orang yang menerima Yesus akan mendapatkan kelegaan. Dalam hidup ini saudara, kita melihat ada tipe jenis orang yang ini. Mungkin kita tidak ada di hutan belantara seperti bangsa Israel pada waktu itu, yang tersesat, haus. Kenapa? Enggak menemukan jalan ke kota. Orang itu kalau tersesat dalam hutan saudara, ya tinggal tunggu ketemu harimau, dimakan mati saudara ya. Belum lagi mereka tidak menemukan jalan ke kota tempat orang-orang tinggal. Lalu mereka itu letih, lapar, haus, lemah, jiwa mereka ya di dalam diri mereka. Ini berbicara tentang zaman ini apa saudara? Ada orang-orang yang hidup di dunia ini cuma sebagai pengembara, tidak punya tujuan, bahkan tidak menemukan jalan. Mereka tersesat. Orang Kristen tersesat ada banyak. Ya, menyebut dirinya Kristen tapi tidak menemukan Yesus sebagai sesuatu yang memuaskan jiwanya. Tidak menemukan jalan kebenaran. Makanya saya bersyukur ada banyak orang yang WA, Bu, sejak mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, saya merasa menemukan akan bagaimana menjadi Kristen yang benar. Nah, selama ini puluhan tahun jadi Kristen ngapain saja saudara? Tersesat. Ya, banyak orang yang bahkan Kristen masih tersesat, tidak menemukan Tuhan sebagai satu hal yang memuaskan jiwa. Ya, ada ketidakpuasan. Kenapa? Ada kegelisahan, kecemasan. Mengapa? Karena mereka tersesat, tidak menemukan jalan. Ya, jalan yang benar menuju kehidupan yang benar mereka tidak menemukan saudara. Ya, di sini dikatakan ini jenis orang yang pertama yang ada di dunia ini menderita karena tersesat. Tapi saya berdoa kita semua bukanlah orang-orang yang tersesat dan tidak tahu jalannya. Ya, bahkan banyak orang yang bertanya, Ibu, bagaimana cara saya hidup berkenan pada Tuhan?
Ya Ibu, bagaimana cara saya hidup benar? Saya itu kadang-kadang saudara ini yang bertanya orang Kristen yang sudah puluhan tahun. Ya hidup berkenan pada Tuhan itu apa? Yang engkau baca Alkitab, engkau menuruti semua yang Tuhan mau dalam firman-Nya, lakukan. Ya, dan kita dengan cara berbuat demikian kita mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Lakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Ada orang-orang ayat 4 yang menggembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Orang tuh kalau tersesat jiwanya letih, lesu, lemah ya. Apalagi loyo ya. Jadi saudara, ketika orang tidak menemukan Tuhan dalam hidupnya, itu yang akan terjadi. Ayat yang ke-6 berkata begini, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan, ya. Sekalipun hari ini betapa cemasnya jiwamu karena engkau belum berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, tapi ketika engkau mau berseru-seru kepada Tuhan, bagaimana kunci hidup kita mengalami pemulihan? Berseru-seru kepada Tuhan. Maaf saudara, ada banyak orang yang menelpon saya, ya, membawa sejumlah rentet masalahnya. Entah masalah hutang, masalah rumah tangga. Ibu, saya pengen mati, ibu hadapi suami kayak gini saudara. Saya selalu berkata begini, berdoa, ya, berseru pada Tuhan. Ya, nanti ada yang balas cuma gitu. Jadi maaf saudara, saya bilang sering kali ya, bukan doa saya yang berkuasa memulihkan keadaanmu. Tidak ada satu pendeta hebat pun yang bisa membuat keadaanmu dipulihkan Tuhan selain engkau dengan Tuhan. Makanya tadi itu pujian kita berkata, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Saudara, penyembahan, hubungan kekristenan dengan Tuhan itu tidak bisa ditukarkan dengan apapun. Ya, kita nggak bisa datang ke pendeta minta didoakan supaya hidup kita diberkati. Kita tidak bisa datang pada hamba Tuhan meminta supaya jalan hidup kita diubahkan. Nggak, pendeta hamba Tuhan hanya menunjukkan jalan supaya saudara datang pada Tuhan. Kenapa? Karena orang yang berseru-seru pada Tuhan itu akan diselamatkan. Makanya saya selalu berkata kepada ibu-ibu yang berkata sudah nggak tahan dengan suaminya, saya selalu bertanya, ibu, sekarang saya mau cerai aja Bu Debbie. Ibu sudah pernah berdoa untuk suami? Sudah bertahun-tahun. Ibu berdoa dengan menangis sungguh-sungguh. Ibu berpuasa buat suami? Ya enggak sih Bu. Males saya lihat suami. Jangan saudara. Kalau semua orang memilih untuk bercerai, terus sudah bubar semua nih rumah tangga. Kita Tuhan mau berseru. Makanya ada ayat Alkitab di Yesaya yang berkata, berserulah kepada Tuhan selama ia dekat, ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Lalu orang-orang yang ini menggembara, jiwanya lemah lesu dalam diri mereka, mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Semua persoalan hidup kita ada jalan keluarnya di mana? Di dalam Tuhan. Ya, ketika kita mau datang pada Tuhan, berseru mengenal Dia secara pribadi, maka Dia menuntun kita untuk dilepaskan dari setiap persoalan hidup kita. Ayat yang ke-7, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Tujuan Tuhan itu mengizinkan persoalan dalam hidup kita. Tujuan Tuhan mengizinkan kita tersesat. Tujuan Tuhan itu mengizinkan jiwa kita lemah letih lesu dalam diri kita seringkali untuk apa? Supaya engkau berseru kepada Tuhan. Dan ketika engkau menemukan Tuhan, engkau berseru dan Dia menyatakan dirinya. Ayat berikutnya dikatakan di sana, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus. Karena selama ini jalannya sesat. Ya, makanya saudara, jangan datang pada Tuhan cuma karena ada masalah, tapi minta tuntunan Tuhan supaya kita berjalan dalam jalan yang lurus, tidak tersesat di dunia ini. Ya, Tuhan akan membawa mereka ke tempat jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang.
Ya, mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan tuh menunjukkan jalan yang lurus ketika kita berseru. Ayat yang ke-8 di saya dikatakan begini, saudara, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib kepada anak-anak manusia. Ya, tujuannya apa lagi? Supaya kita nih bersyukur, ya, bersyukur menceritakan semua perbuatan yang ajaib. Ya, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, orang yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, mereka akan melihat kepuasan yang dari Tuhan. Karena apa? Jiwa yang dahaga. Ya, jiwa yang lapar dikenyangkan dengan kebaikan. Sebenarnya persoalan semua manusia di dunia ini kembali itu kepada jiwa. Ingat, dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Di dalam jiwa inilah seringkali pergumulan itu menekan. Makanya di sini dikatakan, saudara, ya, kalau jiwa kita ketemu Tuhan, maka jiwa itu dipuaskan. Jiwa yang lapar dikenyangkan dengan kebaikan. Betapa luar biasanya ketika kita menjadi orang yang terus bersyukur pada Tuhan dan mengalami keluputan yang datang, ya, malapetaka yang datang. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10. Orang-orang yang duduk dalam gelap, di sini dikatakan, saudara, ya, orang yang duduk di dalam gelap. Ini lagi tipe yang kedua. Ya, orang menderita karena apa, saudara? Ya, mereka duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Saudara, yang berikutnya ini, ya, orang-orang yang duduk di dalam gelap. Tipe yang kedua, orang menderita di dalam dunia, ya, karena duduk di dalam gelap, di dalam kelam, ya, karena memberontak dari, ya, perintah-perintah dan menista yang maha tinggi. Apakah kita mengenal seseorang yang sedang terpenjara? Sebagian besar orang berpikir bahwa orang-orang yang di dalam penjara itu pantas menerima penderitaan, ya, yang mereka alami sebagai hukuman atau kejahatan mereka. Namun Tuhan mengasihi semua orang, tidak peduli seberapa jauh yang mereka sudah jatuh atau melakukan. Tuhan ingin menjangkau setiap kita. Bahkan di seluruh dunia ada orang-orang yang dipenjarakan karena iman mereka atau apapun. Intinya, saudara, orang yang terpenjara itu adalah tidak enak. Mungkin kita hari ini tidak sedang terpenjara dengan besi, ya, di dalam penjara yang sesungguhnya. Tapi dosa kita memenjara kita. Ada orang yang terikat dengan kenajisan, ada orang yang terikat dengan perselingkuhan, ada yang terikat dengan kecewa, ada yang terikat dengan terkurung di dalam amarah, ada yang terkurung dalam kepahitan, gak bisa mengampuni. Ya, ada orang-orang yang bertanya sama saya, Bu, saya sampai hari ini tidak bisa mengampuni suami saya, tidak bisa mengampuni anak saya. Saudara, ini orang yang sedang terpenjara. Ada orang-orang yang berkata, Bu, saya gak bisa keluar dari dosa kenajisan, saya berselingkuh tapi saya tidak bisa keluar. Engkau sedang terpenjara. Engkau masuk dalam golongan orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara, ya, karena mereka memberontak terhadap perintah Allah. Kenapa? Akibat dosa. Ya, jangan biarkan dirimu dipenjara oleh dosa, saudara, karena engkau memberontak terhadap perintah Tuhan dan menista nasihat dari yang maha tinggi. Ayat 12 berkata, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan, yang menista perintah Tuhan, terus hidup dalam dosa, terus menikmati kenajisan, terus menikmati kepahitan, kekecewaan. Engkau terus menikmati, ya, orang-orang yang terikat juga dengan ketakutan, dipenjarakan oleh kekhawatiran. Engkau sedang tidak menurut perintah Tuhan. Lalu apa? Ditundukkannya hati mereka pada kesusahan. Orang-orang itu seringkali memberontak dari Tuhan, lalu akhirnya jatuh ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Ini keadaannya sudah parah. Rasanya saya pengen, Bu, tapi gak ada yang menolong.
Lalu apa yang terjadi ayat 13? Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Ya, kembali lagi ayat 13 berkata, kunci dari pemulihan, kelegaan terjadi dalam hidup kita adalah ayat 13, maka berseru-serulah mereka. Jangan anggap enteng berseru kepada Tuhan. Ketika engkau datang berserunya bukan cuma sekali ya. Ada orang baru sekali berseru udah capek, Bu, saya sudah berdoa tapi gak dijawab. Kenapa dikatakan berseru-serulah? Artinya apa? Terus, konsisten, tekun berseru kepada Tuhan, bukan cuma sekali. Kalau cuma sekali maka berserulah mereka, tapi ini berseru-serulah mereka ya. Berseru-serulah artinya apa? Terus datang. Ya, jangan pernah menyerah ya. Banyak orang yang sudah tidak tahan, Bu, udah lama loh saya berdoa. Enggak apa-apa, berseru-seru terus. Ya, ayat ini bilang apa? Berseru-seru, berseru-seru. Terus berseru pada Tuhan sampai apa? Sampai engkau menemukan hati Tuhan, mendapatkan rencananya, Tuhan jawab. Nah, karena mereka terus berseru-seru, ayat 13 berkata, ya, dan akhirnya apa? Dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Ya, orang-orang yang terikat dengan kecemasan hari-hari ini, engkau perlu berseru-seru pada Tuhan. Lewat mesbah doa ini kita sedang berseru-seru. Tiap hari loh kita berseru-seru, saudara. Ya, tidak ada alasan. Saya aja kadang-kadang sakit, kadang-kadang gak enak badan, tapi saya bilang sama Tuhan, saya mau berseru-seru. Ya, mau berseru-seru kepada Tuhan hari-hari ini. Kenapa? Tidak ada kekuatan kita yang lain selain dalam hadirat Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Ya, ayat yang berikutnya di sana dikatakan lalu Tuhan menolong mereka, kan tadi di sana dibilang mereka dilepaskan dari kecemasan. Ayat 14, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Wow, orang-orang yang terpenjara oleh dosa, ya, terkurung oleh belenggu-belenggu, ya, terkurung dalam penjara kenajisan, penjara persinahan, penjara kepahitan, penjara tidak bisa mengampuni. Ketika kita berseru-seru, ya, percayalah saudara, tidak mungkin kalau kita tuh berseru-seru tidak dijawab tuh tidak mungkin. Waktu kita berseru-seru pada Tuhan tuh pasti Tuhan menjawab. Ya, pasti. Kalau orang tua aja Tuhan bilang, ya, kalau Bapa aja di dunia itu tahu memberikan yang baik. Ya, Bapa di dunia aja gak pernah kasih ular waktu anaknya minta roti. Ya, masa Bapa di sorga memberi yang jahat. Kita harus berseru-seru kepada Tuhan, karena Tuhan tahu memberikan yang baik bagi orang yang berseru kepadanya. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Ayat 15 berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 16, sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Orang-orang yang sudah mengalami Tuhan itu tidak akan pernah berhenti bersyukur. Saya tidak akan pernah berhenti bersyukur. Makanya juga setiap kali bersyukur nyanyi itu nangis. Kenapa? Saya merasakan bagaimana Tuhan telah menghancurkan pintu-pintu tembaga dalam hidup saya. Yang dulu mengurung saya di dalam dosa. Yang dulu membinasakan jiwa saya. Ketika Tuhan datang, waktu saya berseru-seru, siapa Tuhan yang benar itu? Saya mau ketemu sama Tuhan yang benar itu. Lalu dia datang melepaskan saya dari semua ikatan-ikatan, belenggu-belenggu dosa. Bahkan dia memecahkan pintu-pintu tembaga. Apa artinya pintu tembaga, saudara? Pintu yang tidak bisa dipecahkan. Tembaga itu kuat sekali, saudara. Pintu-pintu tembaga. Tapi ketika engkau ketemu Tuhan, maka dihancurkannya, dipecahkannya pintu-pintu tembaga. Apa yang menurutmu mustahil hari ini? Persoalanmu? Hello, waktu engkau berseru-seru dan ketemu Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Asal engkau tetap berseru, mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mau satukan hati mencari Tuhan. Nanti yang lain kita sambung besok, saudara. Ya, kita mau datang pada Tuhan berkata, Tuhan, kami dulu orang-orang yang tersesat. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan.
Kami dulu orang-orang yang tersesat di dalam hutan, tidak menemukan jalan menuju kehidupan. Kami adalah orang-orang yang terpenjara di dalam dosa, ketakutan, kenajisan dan apapun. Tapi hari ini kami mau bawa hidup kami kepadamu. Kami mau berseru-seru kepada Tuhan dengan mempersembahkan hidup, karena di dalam ketidakberdayaan kami mau berserah dan berseru kepada Tuhan. Mari katakan saudara, ku tahu hidupku adalah lebih lagi kita mau katakan, ini hidup kami Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Engkau yang menciptakan kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau kembali kepada Tuhan pencipta kami. Kami mau tunduk kepada perintah-Mu Bapa. Karena kami tahu kami berharga sehingga Engkau tebus kami Bapa. Engkau selamatkan kami ketika kami berseru-seru kepadamu. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Segenap hidupku terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan kami berharga di mata-Mu, sehingga Engkau mau menyelamatkan kami. Ketika kami berseru, ketika kami berserah, Tuhan turun tangan dalam hidup kami. Bahkan malam ini Engkau tahu setiap kami yang mungkin masih tersesat, belum menemukan jalan, sehingga jiwa kami letih, jiwa kami lelah. Tidak ada kepuasan dalam jiwa karena kami belum menemukan jalan kebenaran. Kami mau menemukan jalan kebenaran, yaitu firman-Mu Tuhan. Kami mau mengisi jiwa kami dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman itu menjadi kesukaan bagi jiwa kami. Ketika kami mungkin saat ini menjadi orang-orang yang juga sedang terpenjara karena dosa kami, Engkau yang melihat setiap kami yang berseru, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, amarah, kebencian, kekhawatiran, ketakutan. Tuhan, Engkau selamatkan kami Bapa. Kami berseru kepadamu. Berkati umat-Mu, selamatkan umat-Mu Tuhan. Hamba berdoa Engkau menyelamatkan mereka, Engkau mengangkat mereka, bawa kami sungguh-sungguh mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya, supaya kami tidak menderita dalam hidup ini, supaya kami sungguh-sungguh hidup dalam rancangan kebahagiaan. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengalami persoalan hidup. Engkau menjadi jawaban Tuhan. Jamah setiap orang yang saat ini sedang bergumul untuk persoalan-persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan menjadi jawaban. Kami berseru-seru kepada Tuhan. Engkaulah sumber jawaban kami. Bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, tapi ketika kami kembali berseru-seru kepada Tuhan, kami akan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau jamah, pulihkan yang mau bercerai, Tuhan persatukan kembali. Bahkan setiap rumah tangga suami istri hidup dalam harmonis karena kasih Tuhan. Biarlah berikan kekuatan buat istri-istri terus berseru kepada Tuhan agar suami
suaminya dimenangkan. Begitu juga suami-suami berseru-seru agar istrinya boleh bertobat. Orang tua berseru-seru agar anak-anaknya bertobat. Anak-anak berseru-seru agar orang tuanya juga dalam perlindungan Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau yang melindungi setiap keluarga demi keluarga. Suami istri takut Tuhan, anak-anak juga takut akan Tuhan. Berkati para orang tua kami, oma opa kami Tuhan, tutup bungkus di usia senja mereka tetap dalam keadaan sukacita, sehat, senantiasa Engkau jagai. Bahkan juga berkati single parents, berkati Tuhan, mereka tidak sendiri, Roh Kudus menopang. Berkati Tuhan setiap kami yang sungguh-sungguh mencari Engkau malam hari ini. Engkau luputkan setiap kami, selamatkan kami. Kami lepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan campur tangan, berkati Presiden Jokowi, wakil seluruh jajaran kabinet dalam menangani COVID-19. Kami percaya Tuhan pegang kendali, bahkan sampai hari ini kami semua juga dalam perlindungan Tuhan. Engkau tutup bungkus, jauhkan kami Tuhan dari segala sakit, penyakit, virus apapun. Kami tolak dalam nama Yesus. Berkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah, lawatan Tuhan tercurah. Berkati TNI Polri dalam menjaga NKRI. Berkati tim medis, dokter, perawat dan semuanya. Engkau memberkati Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan juga memberkati gembala-gembala sidang, para hamba-hamba Tuhan dimana saja berada. Tuhan tutup bungkus. Berkati anak-anak muda Tuhan dimanapun berada. Generasi muda, roh takut Tuhan turun atas mereka. Jauhkan dari pornografi, dari homoseksual, lesbian. Kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan hari-hari ini. Kami juga melepaskan berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di 5 benua besar di dunia. Dalam nama Yesus, berkati Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua negara bagian di dalamnya juga Tuhan tutup bungkus. Kami percaya mujizat-Mu terus terjadi atas hidup kami. Kami percaya anugerah-Mu tercurah atas hidup kami. Kami percaya Tuhan senantiasa baru berkat-Mu atas hidup kami. Engkau menjawab setiap kami yang berseru-seru kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu, mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Terima kasih Tuhan, kami tahu ketika kami berseru-seru, mujizat-mujizat Engkau nyatakan dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Tuhan, yang punya masalah dalam penjualan rumah, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang mau niat melunasi hutang-hutangnya, Tuhan memberkati. Bahkan setiap kami Tuhan, hari-hari ini yang ada dalam masalah hukum, Tuhan turut bekerja. Engkau yang memberikan keadilan-Mu Bapa. Engkau yang menaruh hukum Tuhan, keadilan atas setiap hati para hakim-hakim yang memutuskan perkara. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau tidak lalai menepati janji-Mu atas hidup kami yang berseru-seru padamu. Mari buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan yang Engkau butuhkan dan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Tuhan memberkati setiap kita yang terus setia untuk berdoa, dan saya percaya saudara juga diberkati Tuhan. Karena itu jangan lupa share, like, dan komen. Dengan cara begitu saudara juga membantu channel ini berkembang dan semakin jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.